kuartil. Rumus kuartil untuk data kelompok. Jadi kuartil tuh nanti ada 3 macam. Kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas itu Q3. Untuk rumus kuartil itu TB. Jadi di sini kuartil ke I, QI, di mana I-nya itu bisa 1, 2, atau 3. TB itu tepi bawah dari kelas kuartil. N itu frekuensi total. Sigma F itu jumlah frekuensi atau total frekuensi sebelum kelas kuartil. F ini frekuensi dari kelas kuartil. C ini panjang kelas. Jadi langsung ke contoh soal saja. Nah, jadi misalnya di sini ada data nilai dan frekuensi. Nah, kita mau mencari nilai dari kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Untuk kuartil ke-1 berarti rumusnya jadi kayak gini. Q1 sama dengan TB tepi bawah ditambah 1/4 dikali N dikurangi sigma F per F dikali dengan C. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan kelas mana yang menjadi kelas untuk kuartil pertama, di mana nanti cara menghitung letak kelasnya itu kita pakai rumus yang ada di sini, 1/4 dari N. 1/4 dari N, di mana N itu frekuensi total 80. Nah, dari sini kita dapat 20, artinya Q1 atau kuartil 1 itu ada di data ke 20. Nah, jadi kita sekarang harus menghitung data ke 20 itu letaknya di mana. Nah, jadi tinggal kita lihat dari frekuensi. Untuk kelas yang pertama di sini frekuensinya 2, artinya untuk kelas pertama itu berisi data ke-1 dan data kedua. Nah, untuk yang berikutnya kita tambahkan 2 dan 4, berarti yang kita dapat 6. Artinya di kelas kedua itu berisi data ke-3 sampai data ke-6. Berikutnya lagi 6 kita tambah dengan 5 berarti jadi 11. Artinya di kelas ketiga ini ada data ke-7 sampai dengan data ke-11. Berikutnya 11 kita tambah 15 berarti 26. Artinya di kelas ini ada data ke-12 sampai data ke-26. Nah, artinya kuartil ke-1, di mana tadi kuartil ke-1 ada letaknya di data ke-20, berarti data ke-20 kan letaknya di antara data ke-12 dan data ke-26. Nah, artinya untuk kelas ini yang 61 sampai 70 ini, inilah kelas untuk kuartil pertama. Berarti kalau kita mau menghitung TB tepi bawah, kita ambil 61 ini, terus nilainya kita kurangi 0,5. Berarti tepi bawahnya 60,5 ditambah 1/4 kali N. Tadi sudah dihitung, 1/4 dari 80. 20 dikurang. Sigma F ini ialah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Berarti sebelum kelas kuartil itu, jadikan yang warna ungu ini. Di kelas yang warna ungu ini itu ialah kelas kuartil, berarti sigma F itu total frekuensi sebelum kelas kuartil itu kita jumlahkan, berarti 2 ditambah 4 ditambah 5, nanti hasilnya 11. Berarti di sini dikurang 11 per
F itu frekuensi dari kelas kuartil kita itu punya frekuensi 15. Untuk menghitung C panjang kelas, caranya 70 ya, nilai yang ini dikurangi 61, nanti hasilnya ditambah dengan 1, berarti panjang kelasnya kita dapat 10. Berarti kalau kita hitung 60,5 ditambah 9 per 15 dikali 10. Sekarang kita hitung 15 dengan 10, sama-sama kita bagi 5. Berarti di sini 2, yang di bawah 3, 9 dengan 3, sama-sama kita bagi 3, di sini 1, di sini 3. Berarti nilai yang kita masih punya sekarang 60,5 ditambah 3 kali 2 itu 6. Berarti kuartil ke-1-nya itu nilainya 66,5. Berikutnya kita mau menghitung kuartil 2. Kuartil 2 ini nama lainnya median. Jadi rumusnya sama dengan yang di atas. Tepi bawah ditambah I-nya sekarang jadi 2 karena kuartil kedua. Berarti 2/4 dikali N dikurang sigma F per F, terus kita kali dengan C. Nah, jadi kita harus menentukan dulu di mana letak kuartil kedua. Di mana letak kuartil kedua itu kita hitung pakai yang ini. 2/4 dari N. N-nya 80, berarti di sini kita dapat 40. Artinya kuartil kedua itu letaknya di data ke-40. Nah, tadi kita sudah hitung, tinggal kita lanjutin. Jadi di sini baru sampai data ke-26, berarti 26 tambah 24, nanti hasil yang kita dapat 50. Artinya di kelas ini ada data mulai dari data ke-27 sampai dengan data ke-50. Nah, kuartil kedua kita itu terletak di data ke-40, di mana data ke-40 itu terletak di antara data ke-27 sampai data ke-50. Artinya kelas kuartil kedua kita itu di sini. Berarti kalau kita mau menghitung tepi bawah, si 71 ini nilainya kita kurangi 0,5, berarti jadi 70,5 ditambah 2/4 dari N tadi udah dihitung, 40, dikurang sigma F itu total frekuensi sebelum kelas kuartil kita. Berarti frekuensi yang ini kita totalin, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 15, 26. Berarti dikurangi 26 per F ini frekuensi dari kelas kuartil 24. Panjang kelas nanti sama dengan yang tadi 10. Berarti kalau kita hitung 70,5 ditambah 40 kurang 26 itu 14 per 24 dikali 10. Nah, kalau kita hitung dibagi 2, 12 dengan 5 dibagi 2 lagi, 7 dengan 6, berarti 70,5 ditambah 35 per 6, 70,5 ditambah 35 bagi 6 hasilnya 5,83. Berarti nilai kuartil 2 atau median kita itu 76,33. Yang berikutnya kita mau menghitung nilai kuartil ketiga. Berarti rumusnya tepi bawah ditambah I-nya berarti sekarang jadi 3. 3/4 dikali N dikurangi sigma F per F dikali dengan C panjang kelas. Berarti kita harus menghitung letak kuartil ketiga. Letak kuartil ketiga berarti 3/4 dari 80. Artinya letak kuartil ketiga kita itu di
data ke 60. Nah, sampai di sini baru data ke 50, berarti 50 ditambah 71 itu 50 tambah 21 berarti 71, artinya di kelas ini ada data ke 51 sampai data ke 71. Berarti data ke 50 itu terletak di antara data ke 51 sampai data ke 71. Berarti kuartil ketiga kita itu terletak di kelas yang ini. Dimana kalau kita masukin ke rumus untuk menghitung tepi bawah, berarti 81 ini kita kurangi 0,5, berarti jadi 80,5 ditambah 3/4 dari N udah dihitung tadi 60. Sigma F berarti kita totalkan seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga kita. Nanti yang kita dapat itu 50 per F itu frekuensi dari kelas kuartil ketiga itu 21 dikali C panjang kelas. Berarti 80,5 ditambah 60 kurang 50 itu 10 per 21 dikali 10. Berarti 80,5 ditambah 100 per 21. Dimana 100 per 21 itu hasilnya 4,76. Kalau kita tambah dengan 80,5 berarti hasilnya 85,26. Nah, inilah nilai kuartil ketiga.